Ondine langsung bergegas melompat untuk menyelamatkan Annie. Serkes pun panik dan segera berlari menyusul mereka. Dan akhirnya Annie berhasil selamat dari kejadian itu. Dengan menggigil kedinginan, dia berkata kepada ayahnya kalau Ondine bisa bernafas di dalam laut. Ondine tidak menyangka kalau Annie berani nekat melakukan hal itu. Serkes kemudian mengantar Annie pulang ke rumah Maura dan mengatakan kalau dia terjatuh karena mengejar bebek di sana. Dia kemudian juga mengantar Ondine pulang ke rumah ibunya. Serkes menceritakan kepada Ondine mengenai pengalaman hidupnya dulu, yaitu dia seorang pecandu alkohol yang membuat dirinya sampai tidak mendapatkan hak asuh anaknya. Karena penyakit yang diderita ini membuat hidupnya berubah. Di malam itu, Serkes tidak bisa menahan aura kecantikan Ondine. Hingga akhirnya mereka melakukan hubungan seksual bersama. Ondine merasakan kebahagiaan saat bercinta bersama Serkes. Di derasnya hujan, dia pergi membasahi tubuhnya. Keesokan hari, Serkes kembali menemui pastor dan dia melanjutkan cerita mengenai wanita yang ia temukan kemarin dengan jujur mengatakan kalau dia takut kehilangan wanita itu. Sepulang dari sana, mendadak pria asing kemarin telah berada di depan gereja. Dia menanyakan mengenai wanita yang ada di kapalnya, dan Serkes mengatakan kalau dia adalah pembawa keberuntungan hidupnya. Kemudian pria asing itu langsung pergi meninggalkannya. Di hari itu, Serkes kembali pergi menemani Annie melakukan terapi cuci darah. Saat telah tiba di rumah, ternyata Maura tidak ada di rumahnya. Tetapi Annie tahu di mana keberadaan ibunya. Dan mereka berdua kemudian pergi ke sana. Ternyata ibunya sedang berada di bar bersama dengan pacarnya Alex. Mereka sibuk bermain biliar dan bermabukan. Serkes meminta agar Annie bisa tinggal bersamanya satu malam. Namun Maura tidak mengizinkan. Dia mengejek Serkes dengan menyuruh pulang agar bertemu dengan putri duyungnya itu. Annie meyakinkan ayahnya kalau dia akan baik-baik saja di sana. Ketika Ondine sedang tidur, mendadak dia dikejutkan dengan kehadiran sebuah mobil. Dia bergegas keluar dari rumah dan pergi bersembunyi. Ternyata yang datang adalah pria asing kemarin. Dia telah mengetahui keberadaan Ondine tinggal. Saat Serkes tiba di sana, betapa terkejutnya dia karena keadaan dalam rumah itu sudah hancur berantakan. Dia langsung pergi berteriak mencari keberadaan Ondine. Akhirnya, dia menemukannya sedang duduk dalam terowongan sungai. Ondine memberitahu kalau suaminya datang mencari untuk menjemput dirinya. Serkes kemudian memintanya untuk membuat permohonan agar suaminya pergi dari sana, seperti apa yang Annie ceritakan kepadanya. Tapi Ondine malah membuat permintaan agar Annie tidak sakit. Serkes tersanjung dengan permohonannya itu. Dengan emosi, pria asing tadi mencari keberadaan Ondine di kota. Dan secara bersamaan, Maura yang sedang dalam keadaan mabuk sedang mengendarai mobil menuju pulang ke rumah. Dengan bijak, Annie menggunakan sabuk pengamannya. Secara tidak terduga, tiba-tiba saja Maura menabrak mobil pria asing itu, yang membuat mobilnya keluar jalur dan menabrak pembatas jalan. Alex, pacarnya, terhempas keluar dari kaca mobil, dan dia pun langsung mati seketika. Serkes pergi mengajak Ondine pergi ke kota.
dalam perjalanan, dia berhenti karena melihat ada kecelakaan. Betapa terkejutnya dia ketika melihat kalau itu adalah mobil Maura. Dengan panik dia berlari untuk melihat keadaan anaknya. Ondine juga tampak syok melihat kecelakaan itu. Dan pastor yang kebetulan ada di sana mencoba menenangkan Sirkus dan memberitahu kalau anaknya baik-baik saja. Saat telah tiba di rumah sakit, dokter memberitahu pada Sirkus kalau Annie harus segera dibawa ke ruang operasi untuk segera dilakukan transplantasi ginjal. Karena secara tidak terduga, Alex memiliki kartu donor dan ternyata memiliki jaringan ginjal yang cocok. Di rumah sakit, tak sengaja Ondine bertemu dengan si pria asing yang juga dapat perawatan akibat kecelakaan tadi. Akhirnya Ondine memberanikan diri untuk menemuinya. Dan pria itu meminta agar dia pulang bersamanya. Tapi Ondine memberitahu agar dia tidak mengganggu kehidupannya lagi. Di malam itu, operasi berjalan dengan lancar. Dan Annie telah sembuh dari penyakit gagal ginjalnya. Sirkus tidak menyangka kalau permohonan Ondine telah terwujudkan. Keesokan hari, Sirkus menemani Maura menaburkan abu kremasi Alex ke laut. Karena kecelakaan yang telah ia perbuat, Maura memberikan izin kepada Sirkus agar Annie bisa tinggal bersamanya. Tapi dengan catatan, Ondine tidak boleh bersamanya. Maura kemudian mengajak Sirkus untuk minum bersamanya. Awalnya Sirkus menolak, tapi karena Maura memaksa, demi menghormati pemakaman Alex, dia pun akhirnya mengikuti kemauannya. Hingga larut malam, Sirkus berada di bar. Candu alkoholnya kembali kambuh. Dalam keadaan mabuk, dia kemudian pergi menemui Ondine, yang sementara telah tinggal di kapal ikannya. Karena Ondine masih ketakutan dikejar pria asing itu, Sirkus kemudian langsung menghidupkan kapalnya dan membawa Ondine ke Pulau Mercusuar, tempat biasanya anjing laut berkumpul, agar dirinya bisa aman di sana. Setelah sampai di sana, saat Ondine sedang duduk termenung, dengan keadaan masih mabuk, Sirkus kembali ke kapalnya dan langsung pergi dari pulau itu. Ondine tersadar dan langsung mengejarnya. Tapi Sirkus memberitahu kalau manusia dan Selkie tidak bisa hidup bersama. Ondine pun menangis karena Sirkus pergi meninggalkannya di sana sendirian. Saat malam menjelang, Ondine melepaskan mantel dan sepatunya, dan dia pergi berenang meninggalkan pulau itu. Sirkus kemudian menjemput Annie dari rumah sakit dan membawa dia ke rumahnya. Saat Annie menanyakan keberadaan Ondine, Sirkus memberitahu kalau dia pergi sementara waktu. Tapi Annie yakin dia akan kembali secepatnya, karena Ondine telah meninggalkan sesuatu di daratan. Di pagi hari, saat Annie sedang menonton TV, tak sengaja dia mengganti sebuah saluran TV yang menampilkan seorang sedang menyanyikan sebuah lagu. Sirkus tersontak sadar, karena lagu itu sama seperti yang Ondine pernah nyanyikan di kapalnya. Mengetahui kalau lagu tersebut nyata dan kepunyaan orang lain, Sirkus sadar kalau sebenarnya Ondine bukanlah Selkie. Sirkus kemudian bergegas pergi kembali ke Pulau Mercusuar. Dia mencari Ondine sambil berteriak di sana, namun dia tidak menemukannya. Mendadak dia melihat mantel dan sepatunya di bebatuan. Dan dia juga melihat kalau Ondine berada di seberang pulau,
Dengan cepat, sirkus langsung mendatangi pulau itu. Akhirnya dia menemukan Ondine yang sedang terbaring kedinginan. Sirkus memberikan jaket dan memeluknya agar Ondine mendapatkan kehangatan. Dia meminta Ondine agar menceritakan tentang siapa dia sebenarnya. Dan akhirnya, kebenaran pun terungkap. Ondine memberitahu kalau dirinya adalah seorang pengedar narkoba dari Rumania. Di waktu itu, dalam sekoci, dia bersama rekannya, Fledik, membawa 1 kilo heroin yang disembunyikan di dalam sebuah tas. Tiba-tiba saja polisi pantai datang. Karena Fledik tidak bisa berenang, dia menyuruhnya menyelam untuk melarikan diri membawa heroin itu. Walaupun dia adalah perenang yang kuat, tapi akhirnya dia tenggelam, ditaklukkan oleh ombak Irlandia. Berpikir kalau dirinya di hari itu akan mati, tiba-tiba saja jaring ikan menangkapnya. Dan Sirkus adalah orang yang telah menyelamatkannya dari kematian. Setelah mendengar kebenaran itu, Sirkus membawa Ondine pulang ke rumah bersamanya. Namun ternyata hal buruk telah terjadi. Fledik sudah berada di dalam rumahnya. Karena sudah mengancam nyawa anaknya, Sirkus langsung menghajar Fledik. Tapi temannya Fledik datang dan menodongkan pistol kepada Sirkus. Fledik meminta kepada Ondine agar mengembalikan heroinnya. Demi melindungi Annie dan Sirkus, dia memberitahu letak heroin tersebut. Mereka semua pergi ke kebun tempat heroin itu dikubur. Namun saat Fledik sudah menggalinya, ternyata heroin itu tidak ada di sana lagi. Itu karena Annie telah memindahkannya agar tidak ada orang lain yang menemukan. Annie masih percaya dengan cerita Selkie, dan dia tidak mau Ondine pergi meninggalkannya jika mantel anjing laut itu diberikan kepada mereka. Ondine berjanji kepada Annie tidak akan pergi meninggalkannya. Annie memberitahu kalau benda itu berada di perangkap lobster. Saat Fledik sedang menarik perangkap lobster keluar dari dalam laut, karena tahu Fledik tidak bisa berenang, Ondine kemudian menarik talinya yang membuatnya terjatuh ke dalam laut. Sirkus juga mendorong dan menghajar penjahat lain di dalam laut. Akhirnya Fledik pun mati tenggelam karena berusaha mengambil heroin dalam perangkap lobster itu. Kemudian polisi datang menangkap penjahat yang masih hidup dan juga membawa Ondine pergi bersama mereka. Di keesokan hari, Sirkus pergi menemui pastor dan memberitahu kalau dia telah mendapatkan informasi dari pengacara. Karena kejahatan yang dilakukan oleh Ondine, dia akan dideportasi dari negara Irlandia. Namun hal itu tidak berlaku jika Ondine menjadi warga negara Irlandia. Sirkus memiliki solusi yang lebih baik. Dia meminta kepada pastor untuk memberkati mereka dalam pernikahan. Di penghujung film, Annie membantu Ondine merias baju pernikahannya, dan Sirkus datang menjemput mereka. Kemudian mereka pergi bersama ke gereja. Kini mereka bertiga hidup bahagia bersama. Film pun tamat.